Tidak ada rahasia untuk mencapai kesuksesan. Sukses itu dapat terjadi karena persiapan, kerja keras, dan mau belajar dari kegagalan. Halo Smarter People, kembali lagi dengan saya Alfariska Silalahi di channel Smarter V. Halo semua, kembali lagi di seri kuliah elektronika 2. Hari ini kita akan belajar topik yang baru, yaitu tentang feedback. Oke, adapun outline dari pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama tujuan pembelajaran, introduction, selanjutnya the general feedback structure, yang keempat, some properties of negative feedback, yang kelima kesimpulan, dan yang terakhir adalah referensi. Nah, adapun tujuan dari materi kita hari ini, yang pertama adalah kita bisa mengetahui struktur umum penguat umpan balik negatif dan prinsip dasar yang mendasari pengoperasiannya. Selanjutnya, bagaimana manfaat umpan balik negatif tersebut, bagaimana hal tersebut bisa terjadi, dan berapa biaya yang dihabiskan. Selanjutnya, bagaimana topologi umpan balik yang sesuai untuk digunakan dengan masing-masing dari 4 jenis penguat, yakni tegangan, arus, transkonduktansi, dan transresistansi. Biasanya yang kita akan bahas itu cuma yang 4 ini. Selanjutnya, mengapa dan bagaimana penguat umpan balik negatif mungkin tidak stabil? Nanti ada jawabannya. Tidak stabil di sini adalah berosilasi. Dan bagaimana cara merancang rangkaian untuk memastikan kinerjanya menjadi stabil? Oke, pada introduction kita akan selalu menemukan beberapa istilah dalam feedback ini. Selain penguatan, juga ada penguatan yang stabil dan yang tidak stabil, dan yang pasti adalah feedback. Nah, selanjutnya, umpan balik itu digunakan untuk mengurangi yang pertama kepekaan gain, yang kedua distorsi non-linear, terus efek noise, resistansi input dan output, serta memperpanjang bandwidth. Namun, karakteristik ini mengakibatkan hilangnya gain. Jadi kalau kita ingin mengurangi kepekaan gain, distorsi non-linear, terus noise yang ingin kita kurangi, resistansi input maupun outputnya, serta kita ingin memperpanjang bandwidth, maka ya selalu ada minusnya, gainnya akan menurun. Nah, oleh karena itu ada ide dasar dari umpan balik negatif untuk menukar gain dengan properti lain yang diinginkan. Jadi saya ingin menghasilkan semua 5 hal ini tanpa harus gainnya itu dikorbankan. Maka muncullah suatu ide yang dinamakan dengan feedback negatif atau umpan balik negatif. Itu adalah jawabannya. Nah, dalam kondisi tertentu umpan balik negatif bisa menjadi positif. Ini yang menyebabkan osilasi. Namun umpan balik positif tidak selalu menyebabkan ketidakstabilan. Umpan balik regeneratif memiliki sejumlah aplikasi, khususnya dalam pemfilteran aktif. Nah, selanjutnya ini adalah the general feedback structure. Di gambar 10.1 menunjukkan struktur dasar penguat umpan balik dalam diagram aliran sinyal. Nah, ini loop terbuka. Kalau loop terbuka, oke, gain-nya itu bisa ditunjukkan dengan formulasi seperti ini. Sinyal keluaran sama dengan gain dikali dengan sinyal masukan. Tapi untuk struktur tertutup dengan menggunakan struktur umum penguat umpan balik, maka ceritanya sedikit berbeda. Nah, ini adalah diagram aliran sinyal dan jumlah X mewakili sinyal tegangan atau arus. Nah, di sini ada source, di sini adalah ini adalah sinyal XS itu adalah sinyal source, ini adalah sinyal input, ini adalah sinyal output, ini load-nya, dan ini adalah konstanta atau faktor feedback-nya. Ini adalah sinyal feedback. Jadi ketika di sini saya beri suatu masukan tertentu, oke, ini adalah inputnya, kemudian keluaran segini. Apabila tidak diperoleh output yang besarnya sesuai dengan apa yang kita harapkan, maka output tersebut dibalikkan dan kemudian bercampur kembali dengan inputnya. Sehingga diharapkan nilainya itu menjadi lebih kecil daripada semula. Oke, nah ini ada beberapa parameternya. Output atau XO diumpankan ke beban serta jaringan umpan balik. Nah, faktor umpan balik beta mendefinisikan sinyal umpan balik SF. Sinyal umpan balik SF dikurangkan dengan input SI. Ini mencirikan umpan balik negatif. Gain dari penguat umpan balik didefinisikan dalam formulasi 10.4 nanti berikutnya. Nah, perhatikan bahwa 10.4 dapat diperkirakan
pada atau at 1 per beta. Nah, dengan demikian penguatan umpan balik hampir seluruhnya ditentukan oleh jaringan umpan balik. Jadi, kalau kita lihat di rumus, ya, ini adalah gain feedbacknya AF itu sama dengan sinyal output dibagi dengan sinyal input. Sinyal output itu kan kita bikin A. Sinyal input itu 1 ditambah A dikali beta. Oke, nah A kali beta itu bisa kita asumsikan itu lebih besar daripada 1, sehingga nilai AF itu pastinya, atau bisa dihitung-hitung, itu hampir mendekati 1 per beta. Oke, nah sampai di sini, nah ini adalah rumus dari rumus realnya. Kalau tadi itu kan bisa dikatakan mendekati. AF itu, kalau kalian bisa masukkan pasti hitung-hitungan itu akan sama seperti ini. Karena kalau kalian bagi juga nanti ujung-ujungnya akan mendekati ini. Nah, ini adalah equation 10.6 dan 10.7. Ini input sinyalnya adalah SI sama dengan XS dikurang XF. Di mana XS itu adalah ini dan XF itu sama dengan yang ini dimasukkan ke sini. Oke, bisa sampai di sini. Nah, selain ini, selain XS dikurang persamaan XF, nah itu bisa juga diturunkan menjadi ini dan menjadi ini. Oke, nah saya ingin menegaskan kembali bagaimana bisa feedback negatif itu mengecilkan atau menurunkan outputnya. Oke, nah perhatikan di sini adalah sigma plus atau minus, tergantung. Ini adalah diagram aliran sinyal secara general atau secara umum. Kalau ini feedback negatif, maka kita bisa menggunakan negatif. Saya misalkan di sini sumbernya 10 volt. Tapi saya mengharapkan outputnya itu 9 volt, supaya itu cocok dengan load yang saya pakai gitu. Saya mau pakai keluaran berapa supaya cocok, maka ini tidak boleh 10 volt. Tapi sumber saya bawaannya memang 10 volt, di sini saya inginnya 9 volt. Jadi bagaimana caranya? Nah, tadi kan sudah disebutkan bahwa feedback negatif itu adalah suatu teknik atau metode untuk mengontrol sinyal keluaran yang diumpankan kembali ke input sehingga mampu menurunkan nilai keluarannya kembali. Oke? Nah, jadi saya misalkan di sini 10 volt keluar, inputnya jadi 10, keluarnya pasti 10 kan? Tapi saya tidak ingin demikian. Maka saya umpankan kembali, saya misalkan umpankan kembali 1 volt saja. Oke? Maka tadi rumusnya apa? XI sama dengan XS dikurang XF. Sumber tadi berapa? 10. Saya bikin XF-nya itu sama dengan 1. Berarti 10 dikurang 1 sama dengan 9. Maka berikutnya itu pasti sum XI-nya itu tidak lagi 10 seperti di source, seperti loop yang pertama, pasti sudah lebih berkurang kan? 10 dikurang 1 menjadi 9. Nah, hal itulah yang dilakukan dalam feedback negatif ini. Dia menurunkan gain gitu. Kalau misalnya kita bisa menghasilkan XF yang lebih kecil lagi, lebih besar lagi nilainya, maka inputnya akan lebih kecil lagi. Misalnya XF-nya itu saya buat 5. Oke, maka 10 dikurang 5, XI menjadi 5. Dan keluarannya pasti XO pasti 5 juga. Gitu. Bagaimana nanti kalau feedback positif? Feedback positif berarti yang saya kembalikan itu juga nilai tertentu, tapi di sini bukan dikurangkan, dia menjadi ditambahkan. Maka dia itu sampai di sini, loop kedua, itu nilainya lebih besar daripada yang pertama. Jadi kalau tadi yang pertama 10, saya bikin di sini, ternyata di sini 10, gitu kan. Saya ingin naikkan, saya tidak mau 10, saya ingin naikkan menjadi 12 misalnya. Maka saya akan umpankan lagi nilai XF, saya misalkan 2, gitu. Kemudian 10 tambah 2, maka keluarannya menjadi 12, tidak lagi 10, seperti itu. Oke, nah ini adalah some properties of negative feedback. Nah, di sini ada gain dan desensitivity. Nah, persamaan 10.8 dan 10.9 menentukan faktor desensitivitas, yaitu 1 ditambah A dikali beta. Nah, bagaimana cara memperpanjang bandwidth? Itu bisa diselesaikan dengan menggunakan rumus 10.10. Itu yang nanti ada di buku 10.10, kebetulan di sini hanya 10.7 saja. Dan 10.13 untuk menunjukkan bagaimana frekuensi 3 desibel dapat dialihkan melalui umpan balik negatif. Oke, ini adalah contohnya, oke. Ini adalah frekuensi low
ini ada untuk frekuensi low, yang ini untuk high frekuensi, ya kan? Nah, ini untuk yang medium. Ini adalah gainnya, ini adalah skala frekuensinya dalam log. Oke? Application of negative feedback reduce the main band gain, increase FH dan reduce LH, all by the same factor. Oke. Jadi which is equal to amount of the feedback. Jadi kalau misalnya tadi guna dari feedback negatif itu adalah apa? Memperpanjang itu band gate-nya. Jadi meninggikan atau dengan kata lain meningkatkan frekuensi height-nya. Kalau saya ingin meningkatkan frekuensi height-nya, maka dia akan jadi seperti ini, seperti lebih landai. Makanya dia dibilang meningkatkan frekuensi high dan menurunkan frekuensi low. Oke? Pada banyak atau pada faktor tertentu yang sama. Oke. Oke, selanjutnya, nah ini some properties negative feedback. Nah, ini pengurangan interferensi, yang pasti pertama rasio sinyal ke interferensinya itu bisa diturunkan dengan rumus seperti itu, bersamaan 10.14 dan 10.16 dalam menentukan catu daya HAM dan praamplifikasi. Apa itu catu daya HAM? Catu daya itu penguat untuk amplifier yang biasa digunakan untuk mikrofon, gitu. Jadi kita bisa meminimalisir efek-efek kalau dalam mikrofon itu atau speaker itu ada terdengar suara itu bisa kita minimalisir gitu. Kemudian pengurangan distorsi non-linear. Umpan balik negatif dapat memfasilitasi linearisasi. Nah, ini adalah salah satu contohnya yang illustrating the application of feedback of negative feedback to improve the signal to interference ratio in amplifiers. Nah, ini adalah salah satu contoh ilustrasi aplikasi dari negative feedback. Bagaimana dia bisa mereduce non-linearnya. Coba perhatikan yang A. Yang A itu adalah yang tidak menggunakan feedback. Oke? Jadi yang A itu adalah without feedback, sedangkan yang B itu dia menggunakan feedback. Dia lebih landai, sehingga non-linear itu semakin berkurang gitu. Oke, kesimpulannya. Umpan balik negatif digunakan untuk membuat penguat suatu amplifier menjadi kurang sensitif terhadap variasi komponen tertentu, untuk mengontrol impedansi masukan dan keluaran, dan untuk memperpanjang bandwidth, untuk mengurangi distorsi non-linear, dan untuk meningkatkan rasio sinyal ke interferensi. Dan yang terakhir, keuntungan di atas diperoleh dengan mengorbankan pengurangan penguatan dan resiko amplifier menjadi tidak stabil, yaitu berosilasi. Masalah terakhir diselesaikan dengan desain dan yang cermat. Oke, jadi kesimpulannya adalah umpan balik negatif banyak memberikan banyak manfaat. Salah satunya memperpanjang bandwidth dan juga meminimalisir non-linearitas. Oke, selain mengurangi, selain itu juga dia bisa mengurangi, benar-benar menghasilkan sinyal yang stabil, tapi outputnya itu pasti dikurangi, seperti itu. Demikian materi feedback hari ini, terutama untuk negative feedback. Sampai ketemu lagi pada materi berikutnya. Halo Smarter People, bagaimana video hari ini? Semoga semua penjelasan saya itu bisa tersampaikan dengan baik dan juga bisa dipahami dengan baik oleh masing-masing mahasiswa ya. Oke, sampai ketemu lagi. Thank you Smarter People.